Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Monti Amatir teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah kompresor teman-teman ya. Nah, sebelum kita ke pembahasan, kita mau memperkenalkan dulu ini kompresornya yang mereknya Sumura teman-teman ya. Nah, Sumura ini dia berkapasitas 25 liter teman-teman. Ya, dan beratnya itu 20 kilo teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman. Nah, di sini. Nah, di sini ada keterangannya. Ya, model kompresornya itu model tipe FS750-25 teman-teman ya. Ya. Jadi dia mempunyai ampere 33,5A. Dia powernya 1 HP ya teman-teman ya, 075 kW ya teman-teman. Nah, ini di sini tanknya itu 25 liter, jadi full anginnya itu bisa mencapai 25 liter teman-teman ya. Terus beratnya juga 20 kg teman-teman ya. Dia ada max pressnya 7 bar teman-teman ya. Oke, ini ukurannya teman-teman 560 kali 240 kali 560 teman-teman ya. Nah, di sini ada keterangannya ukuran kompresornya ini yang tipe kecil teman-teman ya, yang kita punya tipe kecil. Nah, di sini kita akan membahas cara perawatan kompresor angin teman-teman ya. Nah, ini kita udah memakai tipe otomatis teman-teman ya, yang udah pakai listrik. Jadi udah berdinamo teman-teman ya, jadi nggak perlu lagi ditarik atau tidak perlu lagi bahan bakar teman-teman. Ini tipe listrik. Nah, jadi kita ini akan membahas cara perawatannya. Oh iya teman-teman, jadi di sini ini kompresor kita udah pakai itu selama 4 bulan teman-teman ya, udah pakai selama 4 bulan dari baru teman-teman. Nah, ini kita belum ada belum diapa-apain ya teman-teman ya. Jadi kita hanya pakai aja nih teman-teman. Nah, ternyata kompresor juga ada perawatannya teman-teman. Nah, kompresor kan menghirup angin dari udara teman-teman ya. Nah, dari udara luar dia menghirup angin. Nah, terus dia menyimpan angin di dalam tabung ini teman-teman nih. Dalam tabung ini dia menyimpan angin. Nah, si angin itu lama kelamaan akan mengembun teman-teman. Akan mengembun dan dia akan menjadi air teman-teman ya. Jadi lama kelamaan ini kalau kita dibiarkan terus, didiamin terus nih, ini kan setiap harinya udara masuk teman-teman ya ke dalam tangki gitu kan, karena kita tiap hari menggunakan kompresor ini ya. Nah, udara yang dihirup oleh kompresor ini ya kan, nah di dalam tangki ini dia lama-lama akan ngembun teman-teman. Nanti kita jelaskan setelah kita buka teman-teman. Nah, jika teman-teman melihat ada baut di sini nih. Nah, ini tuh fungsinya buat pengurasan ya teman-teman ya, buat menguras jika memang kompresor ini menampung air ya teman-teman ya. Air yang tadi kita bilang itu dari udara dia mengembun di dalam tank ini, di dalam kompresor ini dia ngembun menjadi air teman-teman. Nah, di sini buat pengurasan teman-teman ya. Nah, jadi menurut info yang kita dapat juga teman-teman, kita itu harus menguras kompresor itu setiap 36 jam pengoperasian teman-teman. Nah, kalau kita hitung harinya teman-teman ya, jadi kalau kita pakai kompresor ini setiap hari tanpa berhenti teman-teman ya, misalkan nih kita buka bengkel jam 8 nih teman-teman ya, kita buka bengkel jam 8 terus kita tutup jam 5 ya, berarti kan kita jam operasionalnya sehari itu 9 jam teman-teman ya. Nah, 9 jam. Kita 9 jam itu kita bagi 36 teman-teman. Jatuhnya 4 atau 5 harian teman-teman. Nah, jadi setiap 4 atau 5 hari nah kita itu harus diwajibkan untuk menguras si kompresor ini teman-teman. Nah, kenapa? Biar kompresor ini tidak terlalu banyak menampung air. Nah, penyebabnya kalau kompresor ini menampung banyak air, di saat nanti kita akan ganti oli motor customer ya, atau motor konsumen gitu, kita ganti oli. Nah, pastikan kita ganti oli pasti akan menggunakan kompresor untuk
mengurasnya teman-teman ya, menyemprot lubang olinya itu menggunakan angin kompresor. Nah, ditakutkan ya teman-teman ya, dari kompresor ini dia menyalurkan air ya, kan kita akan menggunakan angin teman-teman ya, angin yang kita semprot. Nah, dari tangki ini, dari kompresor ini, takutnya air juga ngikut teman-teman, mengikuti keluarnya si angin itu. Nah, yang kita gunakan itu takutnya teman-teman ya, pas kita semprot nih lubang oli itu, lubang mesin itu ya kan, takutnya itu ada air yang ikut teman-teman. Nah, jadi kita mencegah hal itu teman-teman. Kalau air udah masuk ke mesin ya, itu akan sangat rusak teman-teman ya, nggak boleh itu teman-teman. Air yang masuk ke mesin itu nggak boleh teman-teman. Nah, takutnya pas kita gunakan itu ada air yang keluar teman-teman. Nah, makanya kita harus menguras si kompresor ini secara rutin teman-teman ya, paling lama seminggu sekali teman-teman ya. Nah, itu dia, ditakutkan nih ya, kita mencegahnya, takut si air itu ikut naik sama angin teman-teman ya. Pas kita gunakan posisi lagi menyemprot mesin ya, lagi menguras oli, si air itu juga ikut naik gitu dan masuk ke dalam mesin, itu sangat bahaya teman-teman. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita langsung saja kita kuras. Barangkali ini kompresor udah banyak gitu ya, udah banyak menampung air yang mengembun dari udara itu teman-teman ya. Nah, ini udah 4 bulan kita nggak kuras, dari baru teman-teman ya. Nah, langsung saja kita kuras teman-teman melalui baut yang di bawah kompresor ini. Oke teman-teman, langsung saja kita buka, kita lihat teman-teman ya, ada airnya atau tidak teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Kita juga udah menyiapkan kardus nih teman-teman, biar takutnya ada airnya, jadi nggak tumpah kemana-mana teman-teman ya, nggak beleberan. Kita udah sediakan kardus buat alasnya, terus kita sediakan juga tempat buat airnya teman-teman ya. Oke, ini kita udah siapkan juga wadahnya buat airnya ini. Nah, jadi cara pengurasannya itu posisinya ada di bawah teman-teman ya. Ini tempat pengurasannya, ini nggak boleh pakai kunci teman-teman ya. Ini kita tinggal putar aja, putar ke kiri teman-teman. Yuk kita langsung saja putar ke kiri. Nah, ini sengaja ya teman-teman ya, kita anginnya nggak kita kuras, anginnya nggak kita keluarin sengaja, biar si air ini ikut keluar sama angin teman-teman. Oke, wah, kotor teman-teman ya. Nah, jadi ini pengurasan sini kita nggak perlu full ya teman-teman ya, kita nggak perlu full buka bautnya, karena memang nanti air ini akan mengalir ke bawah, didorong oleh angin yang masih ada di kompresor ini teman-teman. Oke, banyak nih ya, udah ada nih sekitar 1 liter teman-teman airnya. Banyak loh. Ini kondisi kompresor 4 bulan tanpa dikuras, sebanyak ini teman-teman airnya. Wow. Nah, makanya yang ditakutkan gitu teman-teman. Nah, jika air sebanyak ini ya kan menampung di dalam kompresor ini, nah ini mau habis nih, kita tutup dulu. Nah, jika air sebanyak ini menampung di dalam kompresor ini, nah saat kita digunakan, ya kan, saat kita gunakan nih, contohnya untuk menguras oli dari mesin, nah kita gunakan, pas kita semprot itu angin, keluar air, itu sangat bahaya teman-teman buat mesin motor teman-teman ya, sangat bahaya, ya kan. Nah, makanya kita harus secara rutin menguras ya, paling lama juga 7 hari teman-teman ya, seminggu sekali kita kuras si kompresor ini, biar air juga tidak terlalu banyak seperti ini teman-teman ya. Ini saya 4 bulan gak pernah dikuras,
hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, kita langsung lanjut lagi. Ini masih ada air teman-teman. Cek lagi. Oke. Nah, ini kita udah buka bautnya. Ini kita diamkan dulu teman-teman sampai benar-benar kering teman-teman ya. Kita diamkan sampai benar-benar kering. Jadi kita tunggu dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini airnya sudah keluar semua, udah tidak ada sisa. Sebanyak ini teman-teman airnya. Ini ada kali ya sekitar 3 liter teman-teman, ada ini sekitar 3 liter. Coba teman-teman bayangkan 3 liter ini menampung di dalam kompresor ini teman-teman. Nah bahayanya ketabungnya ini teman-teman, ya kan lama kelamaan akan berkarat, ya kan berkarat keropos teman-teman ya. Nah, yang kedua si air ini ngikut bersama angin yang akan kita gunakan teman-teman ya. Itu sangat bahaya teman-teman, makanya kita harus rutin untuk menguras si kompresor ini teman-teman. Oke, ini udah kita kuras. Nah, nanti kita sekalian kompresor ini juga kita bersihkan bagian luarnya teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Setelah kita kuras kompresor ini tadi udah banyak airnya, banyak sekitar 3 liter ada teman-teman, 3 liter air yang menampung di sini. Nah setelah kita kuras kita akan bersihkan bagian luarnya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan sabun teman-teman ya, tapi hanya di bagian tabungnya aja teman-teman ya. Kalau bagian sininya kita gak perlu pakai air, takutnya dinamonya juga kena air malah makin bahaya teman-teman ya. Nah malah takutnya rusak teman-teman. Jadi kita akan bersihkan bagian tabungnya, dan kalau bagian atasnya ini kita akan menggunakan lap yang basah dikit teman-teman ya. Oke, langsung saja kita bersihkan teman-teman. Oke teman-teman, tadi udah kita bersihkan menggunakan air sabun. Nah di sini kita coba nyalain dulu, kita colok dulu teman-teman, agar si kompresor ini menampung angin. Nanti biar anginnya kita gunakan buat menyemprot ini teman-teman ya, yang basah tadi kita semprot pakai angin. Nah jadi kita nyalain dulu biar si kompresor ini menampung angin. Nanti anginnya kita akan gunakan buat menyemprot bagian tangkinya teman-teman ya. Oke, kita tunggu sampai penuh teman-teman. Anginnya udah tertampung ya oleh kompresor. Tadi kita nyalakan dulu biar ada anginnya, biar kita bisa bersihin menggunakan angin yang di dalam kompresor ini buat kita bersihin yang bagian luar teman-teman. Oke, langsung saja kita semprot bagian luarnya menggunakan angin teman-teman. Atasnya ini kita nggak boleh kena air teman-teman ya, kita menggunakan angin aja pengerjaannya. Debu kotor.
udah selesai, angin juga udah mulai habis. Jadi tinggal kita pakai lap kering. Oke teman-teman. Oke teman-teman, sudah selesai pengurasan kompresor. Jadi perawatannya hanya seperti itu saja teman-teman, sangat mudah. Ya semoga video kali ini bermanfaat teman-teman ya. Ya bisa menjadi sedikit tambahan ilmu teman-teman ya. Ya semoga bermanfaat dan bisa digunakan sama teman-teman juga. Jika teman-teman mempunyai kompresor itu diwajibkan untuk menguras si air yang di dalam tangki teman-teman. Oke. Mungkin cukup sampai sini video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe supaya kita makin semangat lagi bikin videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.